Oke, kita lanjutkan metode ekstraksi pada cair selanjutnya, yaitu reflux ya. Nah, reflux ini adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya. Nah, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik kan. Nah, ekstraksi reflux ini digunakan untuk mengekstraksi bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan, karena reflux adalah metode ekstraksi yang dia menggunakan pemanasan. Prinsip dari reflux ini ya, jadi ada penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel itu dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari, lalu dipanaskan. Nah, labu alas bulat di sini tidak boleh terisi full ya, 3/4-nya minimal. Kemudian kita sertakan dengan batu didih supaya tidak bumping gitu kan ya. Nah, pada saat dipanaskan dia akan panas, menguap ya. Nah, menguap kemudian naik. Nah, cairan penyarinya terkondensasi pada kondensor atau pendingin balik, naik masuk kondensor, kemudian terkondensasi ya, terkondensasi menjadi molekul-molekul penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat. Nah, begitu seterusnya ya sampai penyarian sempurna. Biasanya penggantian pelarut itu bisa dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3 atau 4 jam. Nah, kemudian filtrat yang diperoleh dengan metode ini dikumpulkan dan dipekatkan. Nah, keuntungan metode reflux apa? Dia digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang teksturnya kasar. Ya. Tapi ada kerugian, volume total pelarut yang besar dan sejumlah manipulasi operator. Nah, ini adalah reflux ya. Dia tidak bersentuhan langsung dengan panas gitu kan. Ada air masuk, air keluar kalau kita masukkan ke dalam selang kan. Oke, selanjutnya adalah sokletasi. Sokletasi merupakan ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru. Nah, kenapa selalu baru? Karena setiap siklus itu konsentrasi pelarut yang ada di labu alas bulat itu akan berbeda gitu kan ya. Nah, alat khusus untuk soklet ini dinamakan soklet, sehingga ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Ada pendingin balik juga kan. Nah, prinsip dari sokletasi ini adalah dia menggunakan pelarut yang selalu baru. Jadi umumnya ekstraksinya kontinu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendingin balik gitu kan ya. Kemudian syarat pelarut pada sokletasi, pelarut yang digunakan tentu saja harus mudah menguap ya. Pelarut yang bisa mudah menguap. Kemudian titik didih dari pelarutnya itu rendah. Kemudian pelarut tidak melarutkan senyawa yang tidak diinginkan. Jadi harus melarutkan senyawa yang diinginkan gitu kan. Nah, pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi, pelarut bisa terpisah cepat setelah pengocokan dan sifat sesuai senyawa yang akan diisolasi kan. Kemudian untuk syarat sampelnya, pori-pori sampel itu harus besar dan dapat dilarutkan oleh pelarut yang digunakan ya. Dinding sampel juga harus mudah ditembus oleh yang namanya pelarut. Nah, keuntungan dan kerugian metode sokletasi gitu kan ya. Keuntungannya dia dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur lunak gitu kan ya. Kemudian tidak pemanasan secara langsung, karena pemanasan secara langsung kan tidak bisa ya, karena memang untuk metode sokletasi ini untuk senyawa-senyawa yang tidak tahan terhadap
pemanasan gitu kan. Kemudian pelarut lebih sedikit, iya, karena 1,5 sirkulasi, pemanasan dapat diatur gitu kan. Nah, kalau kerugiannya ini ya, ekstrak yang terkumpul di wadah itu terus-menerus dipanaskan sehingga dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas gitu kan ya. Kemudian jumlah total senyawa-senyawa yang diekstraksi itu akan melampaui kelarutannya dalam pelarut tertentu sehingga dapat mengendap dalam wadah dan membutuhkan volume pelarut yang lebih banyak untuk melarutkannya. Nah, ini alat-alat soklet. Jadi Anda harus paham ya, yang bawah ini adalah labu alas bulat atau labu soklet tuh ya. Untuk tempat sampel. Oke. Kemudian ada di sini sifon ya, sebagai penghitungan siklus sokletasi ya, dimana apabila kalau sifonnya itu penuh maka larutan akan jatuh ke labu alas bulat. Nah, ini dinamakan satu siklus. Kemudian timbel atau badan soklet, tempat meletakkan sampel. Kemudian extraction chamber dan kondensor. Nah, ini ya, tentu saja masing-masing ininya berbeda-beda gitu kan ya. Kalau untuk sifon tadi sudah badan soklet untuk meletakkan sampelnya gitu kan. Kemudian ada juga pipa F ya. Ini pipa F. Ini pipa F ada di mana? Di sini ya, untuk tempat jalan uap bagi pelarut. Nah, ini adalah fungsi atau rangkaian gambar dari pelarutnya, dari alat sokletasinya gitu kan. Nah, merupakan istilahnya, metodenya dan bagian-bagian alat dari sokletasinya. Selanjutnya adalah digesti. Metode ekstraksi selanjutnya adalah digesti. Digesti itu merupakan maserasi kinetik ya, dengan pengadukan kontinu pada temperatur yang lebih tinggi dari suhu kamar. Nah, biasanya suhu yang digunakan adalah sekitar 40-50 derajat Celcius. Nah, keuntungan dari pemanasan dengan digesti ini adalah kekentalan pelarutnya berkurang, sehingga dapat mengakibatkan berkurangan lapisan-lapisan batas. Kemudian dari digesti ini daya melarutkan cairan akan meningkat. Kenapa, Bu? Karena ditambahkan dengan pemanasan atau suhu tadi ya. Kemudian koefisien difusi itu berbanding lurus dengan suhu dan berbanding terbalik dengan kekentalan. Oke, next, infus dan dekok tadi sudah dijelaskan di awal ya. Kalau infus itu dengan pelarut air pada temperatur penanas air, atau kita bisa sebut bejana infus ya. Temperaturnya terukur ini ya, jadi 96-98 derajat, sama waktu tertulisnya 15-20 menit. Nah, ini bedanya dengan dekok, lebih lama dia temperatur sampai titik didih air ya, dan temperaturnya memang untuk di air. Nah, untuk destilasi kita akan kenal destilasi uap. Walaupun banyak sekali metode destilasi, tolong nanti bisa Anda cari gitu kan ya. Nah, destilasi merupakan ekstraksi senyawa dengan kandungan yang mudah menguap. Karena untuk senyawa volatil ya. Nah, dari bahan mudah menguap, dari bahannya bisa segar atau bisa simplicia yang digunakan dengan uap air berdasarkan peristiwa tekanan parsial. Nah, biasanya destilasi uap ini digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang tidak memiliki yang titik didihnya itu mencapai 200 derajat Celcius atau lebih.
Kemudian kalau dia menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius, nah dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau pasir itu ya, uap atau air mendidih tuh. Oke, sifat yang penting dari destilasi uap itu dapat mendistribusi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa. Nah, kalau campuran gimana? Untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur tapi dapat didestilasi. Ya. Prinsipnya adalah penyaringan minyak dia menguap dengan cara simplicia dan air ditempatkan dalam labu berbeda. Kemudian air dipanaskan akan menguapkan, uap air akan masuk ke dalam labu sampel atau mengekstraksi ya minyak menguap yang terdapat dalam simplicia. Kemudian uap air dan banyak menguap yang telah terekstraksi menuju kondensor dan akan terkondensasi ya. Lalu akan melewati pipa sampai dia mengusap sampai dia menguap. Kok mengusap ya, sampai dia menguap dan akan masuk ke dalam corong pisah. Nah, kalau sudah di corong pisah, nanti ekstraksi yang kita lakukan adalah ekstraksi cair-cair. Nah, ini gambar alat destilasinya tadi ya. Nah, ini alat destilasi. Oke. Kemudian cara ekstraksi lain ya yang sudah beberapa saya simpulkan tadi, ada ekstraksi berkesinambungan, kemudian supercritical carbon dioksida. Nah, ini untuk pertemuan 2 minggu lagi ya. Kemudian ekstraksi ultrasonik dan ekstraksi energi listrik. Kalau ekstraksi berkesinambungan apa Bu? Jadi dilakukan berulang-ulang proses ekstraksinya ya. Pelarutnya juga berbeda-beda atau bisa kita sebut resirkulasi pelarut dan prosesnya tersusun berurutan beberapa kali. Nah, ekstraksi berkesinambungan juga dilakukan untuk meningkatkan efisien yang dirancang untuk bahan dalam dunia dalam bahan dalam jumlah besar yang dia terbagi dalam beberapa bejana ekstraksi. Oke, kalau untuk supercritical carbon dioksida untuk ekstraksi serbuk simplicia ya, yang umumnya digunakan gas karbon dioksida. Nah, variabel tekanan dan temperatur akan diperoleh spesifikasi kondisi polaritas tertentu yang sesuai untuk melanjutkan senyawa dengan kandungan tertentu. Oke, jadi di sini tadi dengan variabel tekanan dan juga temperatur ini akan diperoleh spesifikasi kondisi polaritas tertentu yang sesuai untuk melarutkan senyawa dengan kandungan tertentu. Nah, ini supercritical carbon dioksida, nanti akan ada pembahasannya dengan bab sendiri ya. Oke, sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang saya berikan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini, silahkan tuliskan di komentar kelas ya di Kisi ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.